peranan besar di segala aspek kehidupan manusia, dari cara kita bekerja hingga cara kita menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Teknologi telah mengubah segalanya, termasuk cara manusia untuk melakukan aktivitas perbankan mereka. Berikut ini adalah contoh teknologi yang digunakan dalam aktivitas perbankan. Mesin materai. Mesin materai adalah salah satu alat pelunasan bea materai yang digunakan untuk membubuhkan tanda bea materai lunas. Terdapat dua jenis mesin teraan materai, diantaranya mesin teraan materai manual dan digital. Mesin teraan materai manual yaitu mesin teraan materai yang cara pengisian depositnya dilakukan dengan membuka dan memasang segel timah. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi, mesin teraan materai manual sudah tidak digunakan dan digantikan mesin teraan materai digital. Digantinya mesin materai manual yang dinilai tidak memberikan jaminan keamanan yang memadai. Mesin hitung koin. Mesin hitung koin berfungsi untuk menghitung uang yang berbentuk koin atau logam secara cepat dan akurat. Mesin hitung koin masih dibutuhkan sampai sekarang, karena di Indonesia pun saat ini masih menggunakan uang koin. Mesin emboss Nipo. Mesin ini digunakan untuk mencetak bilet giro dan cek dengan memakai plat yang telah diproduksi. Mesin telex. Mesin telex atau teleprinter exchange adalah jaringan yang mirip dengan jaringan telepon, tetapi hanya digunakan untuk mengirimkan pesan berbasis teks. Telex dahulu sangat banyak digunakan oleh bank dan militer karena mesin ini sangat efektif dan akurat dalam pengiriman dan penerimaan berita. Dan yang paling utama adalah tidak bisa disadap. Mengingat sistem operasional telex ini memerlukan arus kerja yang tertentu sehingga lebih atau kurang sedikit saja akan menimbulkan permasalahan. Namun dari sisi kecepatan, mesin telex sangat lambat sehingga kalah dengan mesin fax. Mesin hitung kasir. Mesin hitung ini digunakan untuk menghitung uang masuk dan uang keluar, atau yang kita kenal sebagai mesin kasir. Mesin ini memiliki tombol angka berbaris di sisi atas mesin, dan di bagian atas terdapat ruang untuk menempatkan rol kertas untuk mencetak hasil dari perhitungan. Alat ini digunakan pada tahun 1976. Mesin tera materai. Mesin tera materai adalah mesin yang digunakan untuk menempelkan materai pada surat atau dokumen. Materai yang ditera bisa diatur posisinya sehingga terlihat lebih rapi dan pembubuhan materai menjadi lebih efisien. Mesin numerator atau sering disebut stempel tanggal. Mesin ini digunakan pada tahun 1991 sampai dengan 2008. Mesin ini berfungsi untuk mencetak nominal pada bilet deposito. Selain itu, mesin ini juga bisa digunakan untuk keperluan pembuatan tanggal atau nomor urut secara otomatis. Mesin ini menggunakan stempel karet yang terbuat dari polimer, di mana penggunaannya memerlukan bantalan atau bak stempel. Mesin pencetak warkat. Warkat merupakan alat pembayaran non-tunai yang diperhitungkan melalui clearing. Contohnya yaitu cek dan bilet giro. Mesin ini berfungsi untuk mencetak bilet giro dan cek secara digital. Mesin emboss Bratma. Fungsinya seperti mesin emboss lainnya, yaitu untuk mencetak bilet giro dan cek menggunakan plat yang telah diproduksi. Namun bentuk dan cara menggunakannya yang berbeda. ATM, populer di Indonesia dengan sebutan anjungan tunai mandiri, adalah mesin yang digunakan untuk membantu proses transaksi keuangan secara cepat, praktis, dan terintegrasi. Pengguna ATM bisa melakukan transaksi keuangan hampir ke seluruh dunia, baik mengirim atau menarik uang dan melakukan pembayaran tagihan secara online tanpa harus mengantri di bank. ATM muncul pada era 1950 sampai 1960 di Amerika, Eropa, dan Jepang. Munculnya ATM juga sebagai respons atas tingginya frekuensi transaksi di teller bank, sehingga mengakibatkan sering terjadinya antrian. Jika melihat dari sisi inovasi teknologi, ATM lahir dari pemikiran para bankir dan ahli IT. Para bankir ingin memecahkan masalah distribusi secara cepat, praktis, dan terintegrasi. Sementara para ahli IT berfokus pada sistem teknis peralatannya. Mesin ATM memegang peranan penting dalam perekonomian, terlebih ekonomi mikro di Indonesia yang membutuhkan uang tunai dalam transaksinya. ATM menjadi alat bantu kegiatan ekonomi di masyarakat, mulai dari penyediaan uang tunai, pembayaran telepon, listrik, hingga pembelian pulsa.
Mobile banking atau internet banking. Pada era digitalisasi dan e-commerce, perekonomian mulai berintegrasi menggunakan sistem online atau populer dengan sebutan e-money, e-cash, dan lain sebagainya. Kemudian muncullah teknologi baru seperti mobile banking atau internet banking yang semakin memudahkan nasabah melakukan transaksi, dan mesin ATM pun perlahan mulai teralihkan oleh teknologi mobile banking karena lebih praktis dan efisien. Dengan mobile banking, nasabah dapat melakukan transfer, top up e-wallet, pembayaran tagihan, dan transaksi lainnya di mana saja dan kapan saja. Dengan bantuan teknologi perbankan, kini nasabah bank tidak perlu lagi bertatap muka dengan teller untuk menyetorkan uang, mengecek saldo, atau melakukan transfer antar bank. Hampir semua aktivitas perbankan dapat mereka lakukan di telapak tangan mereka dengan smartphone. Bahkan, semakin hari, jenis aktivitas perbankan menjadi semakin kompleks, yang menuntut dunia perbankan untuk terus berkembang. Bukan tidak mungkin di masa depan jumlah bank fisik akan berkurang atau hilang sama sekali, karena seluruh transaksi dapat dilakukan via internet atau elektronik. Sekian video penjelasan dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.